Udah kopi saya. Saya. Hah? Nah, puasa muslim lain. Muslim. Nah, puasa. Nah, urusan pintu sahur. Hah? Sahur. Urusan pintu sahur. Mana softtek ketemu softtek? Bu, apa yang maklumat Ramadan? Oh iya, siap penghargaan, siap. Yang terus gimana? Ayolah. Iya. Siap. Kudu ngalem kita. Itu tuh belah itu tuh belah itu tuh. Umar, tutup. Di luar bulan puasa saya kapan pernah mengganggu. Saya perhatikan warung ini dari kemarin. Kalau buka sore, nggak perlu pakai kursi kayak gitu. Sore silakan buka jam 5. Sore buka boleh. Sore buka silakan jam 5, nggak perlu pakai kursi. Ya siap. Lagian apa salahnya sih kalau mereka jualan emang di daerah itu? Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menonton ya satu video yang tentu saja perilaku yang barbar, yang katanya sih ya bulan suci ya berpuasa, dia yang tahan lapar, dia yang mendekatkan diri kepada Tuhannya, tapi orang lain yang menderita ya kan, yang kemudian tidak puasa ya kan, dipaksakannya kawan-kawan ya. Bahkan ada kejadian ya di mana orang Kristen Katolik itu melaksanakan ibadah Rabu Abu, yaitu mereka demo, mereka ganggu kawan-kawan, mereka menolak ya tentang perkembangan kekristenan, dan itu gedung serbaguna itu milik orang Kristen, lalu mereka katakan bahwa kalau dialih fungsikan jadi ini ya, jadi tempat ibadah, kami tidak setuju gitu. Jadi bubar ya gitu ya. Dan mereka takbir Allahu Akbar gitu. Nah, beberapa video yang kalian lihat di cuplikan itu juga, itu hal yang sama terjadi kawan-kawan. Ya sekalipun itu orang Islam, tapi kan mereka tidak berpuasa ini. Kenapa harus dipaksakan gitu? Ya, dan sampai yang mereka marah, banting ini banting itu. Ya jadi ya itu tindakan anarkis kawan-kawan. Ya, sebenarnya seperti itu. Ya, maka hal-hal ini teman-teman kita bisa menilai gitu ya, agama ini benar atau tidak gitu, atau kita bisa berkaca ya, karena orang-orang seperti inilah yang merusak gitu ya tatanan dalam agama gitu, yang seharusnya menciptakan damai gitu ya. Dan bahkan ya saya tahu ya teman-teman muslim itu selalu mengatakan kita ini adalah rahmatan lil alamin ya, dan juga ada bahasa lakum dinukum waliyadi ya, agamamu agamaku agamaku. Tapi justru terjadi hal-hal yang anarkis di bulan puasa. Nah teman-teman sekalian, nanti juga ada satu video yang dibahas oleh teman kita Bro Richard, di mana teman-teman sekalian dia menampilkan satu video di mana orang-orang Islam itu menggunakan halaman gereja untuk melaksanakan pengajian atau mungkin suatu kegiatan agama Islam ya. Nah jadi diizinkan bertoleransi begitu ya. Tapi kalau mereka justru membubarkan ibadah, menutup gereja, menolak perkembangan kekristenan, ya, dan banyak hal lagi yang dilakukan oleh yang katanya ini oknum umat Islam. Nah, seperti apa videonya? Mari kita dengarkan berikut ini. Silakan tulis teman-teman di kolom komentar apa pendapat kalian terkait saudara-saudari kita yang katanya ini memeluk agama yang benar. Berikut videonya. Kalau warga sini bangunnya telat, lu yang paling tanggung jawab. Gimana? Gua berhenti bangun. Gua berhenti tahun. Gua berhenti. Ya udah gua berhenti. Oke. Lagi yang warga sini nggak ada komplain. Pindah aja. 250 kakak.
Ya Pak, saya cuma Di sini juga ada sakit. Ada baik di sini ya, bukan di sini baik. Mohon apa? Tuh ada orang sudah mati sakit nggak pernah komplit anak itu. Pak Mai, caranya bagaimana? Jadi menurut kabar yang beredar, masalah terjadi karena ada seorang warga yang ngontrak rumah di Gang Kober, ya, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Depok. Ini dia merasa terganggu gitu karena pemuda-pemuda yang berkeliling membangunkan sahur ini, mereka itu berkelilingnya sampai 2 kali katanya, sehingga dianggap berisik dan kemudian ditegurlah orang-orang yang membangunkan sahur ini, teman-teman. Tetapi ternyata yang ditegur itu nggak terima dan akhirnya nyaris terjadi baku hantam seperti di video tadi, teman-teman. Kasus yang berbau agama yang terjadi di bulan puasa di Provinsi Jawa Barat tidak berhenti sampai di situ. Bahkan kalau kita tarik mundur sedikit nih beberapa hari lalu ya, itu kan ada juga itu tindakan intoleran yang baru saja terjadi di daerah Bandung ya, yaitu yang menimpa umat Katolik di Kecamatan Arca Manik, Kota Bandung. Pada waktu itu umat Katolik ini sedang merayakan Misa Rabu Abu, teman-teman. Alamin, kita memohon kepadanya agar ikhtiar kita mewujudkan kalimatul tauhid dimanapun berada, mewujudkan lingkungan yang aman damai atas nama asas-asas dan norma-norma yang disepakati, secara khusus Allah yang menuntunnya, Rasul yang mempraktikannya. Tidak ada opsi dan tidak ada alasan untuk kita untuk mengakal-akali hukum Allah dan aturan yang sudah disepakati yang berlaku bagi semua manusia, secara khusus berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Konsekuensi berbalik, siapapun yang melanggar aturan Allah, siapapun yang melanggar aturan Rasulullah, dan siapapun yang menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disepakati. Kan cukup rame itu ya orang-orang intoleran yang mengusik ibadahnya umat Katolik dengan alasan gedung serbaguna nggak boleh dialihfungsikan menjadi tempat ibadah katanya. Suasana sholat Id di Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Di halaman Gereja Hati Kudus Yesus Kayu Tangan. Jadi ya miris saja sih. Tengah itu gagal jadi negara. Orang Islam ini susah diajak bernegara. Susah. Orang Islam ini paling gampang diajak memberontak. Orang Islam itu kan baca Al-Quran. Al-Quran itu imamuna. Dalam Islam itu Al-Quran adalah imamku. Jadi kalau orang Islam itu baca Al-Quran, itu seperti mendapat perintah langsung. Dan dia nggak mau ada negara yang menjembatani ini. Nggak gampang itu ngajak orang Islam masuk negara. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kalau Qurannya bilang begitu, dan perangilah mereka sampai nggak ada fitnah. Perang orang itu. Sebabnya Islam terus mundur dan mundur dan mundur sampai sekarang titik nadir di alam dunia. Ya, bangsa yang paling bodoh, paling perang saudara, paling tidak jujur, ya kan, paling melarat dan sebagainya. Umat Islam ini, ya, mereka merasa bangga. Mereka tidak merasa bahwa umat Islam lagi dihukum oleh Allah.